Oke, mmm, jadi, untuk apa tuh namanya, komputasi finansial ini kita kan UASnya tuh bakal bahas 3 materi. Yang pertama itu obligasi, yang kedua itu adalah yield rate, kemudian yang ketiga adalah, yang proses stokastik. Kita bahas yang pertama dulu. Mungkin untuk contohnya, kita pakai soal kuis kemarin. Soal kuisnya. Sebuah obligasi dan waktu jatuh tempo 10 tahun dan bla 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 hingga akhir. Nih, sama ya. Kita tahu periodenya itu 10 tahun, nilainya itu 1 juta pada saat par. Berarti nilai nominal dan juga nilai belinya sama 1 juta. Kemudian em, kuponnya itu 10% dikonversikan semesteran. Kemudian suku bunga nominal, ingat ya, nominal yang dikonversikan semesteran adalah 12%. Kemudian jika tersebut dibeli kembali setelah 6 tahun, hitung harga obligasi. Nah, karena kita tahu suku bunganya itu lebih besar daripada R atau tingkat kupon, berarti dia itu adalah diskon bond atau obligasinya diskon. Sehingga periode yang kita pakai itu periode yang lebih lama. Kan di sini ada 2 periode nih, 10 tahun sama 6 tahun. Berarti karena dia diskon, kita pakai yang 10 tahun. Kita tahu harga nominalnya itu 1 juta. Kemudian em, tingkat kuponnya itu 10% kan dikonversikan semesteran. Nah, ketika emang tingkat kuponnya itu 10% dikonversikan semesteran, berarti 10% ini kita bagi dengan 2 agar jadinya tahunan. Kemudian nilai belinya atau C-nya itu 1 juta. Ntar ya, cari. C itu redemption value, nah nilai belinya. Nilai tebus. Kemudian N-nya karena kita tahu kita di sini kita ketahui tingkat kuponnya itu konversi semesteran. Berarti dalam 1 tahun itu ada 2 kali pembayaran kupon karena kita nggak dikasih tahu nih pembayaran kuponnya berapa. Jadi kita buat untuk konversi kuponnya, maksudnya untuk periodenya itu tuh kita kalikan 2 karena tidak dikasih tahu dan dikasih tahu juga tidak dikasih tahu pembayaran kuponnya berapa, tapi dikasih tahu tingkat kuponnya itu dikonversikan semesteran. Berarti waktu yang 10 tahun yang kita pakai yang paling lama, kan ada 10 sama 6 tahun. Karena diskon kita pakai 10 tahun. Terus karena emang ini konversi semesteran, yang 10 tahun ini kita kalikan 2 jadinya 20. Kemudian untuk suku bunganya, ingat dikasih tahu suku bunga nominal. Nah, suku bunga nominal ini ketika dia misalnya 12% nih diketahui, terus konversinya semesteran. Nah, 0,12 kita bagi langsung dengan 2 ketika suku bunga nominal. Tapi kalau misalnya dia suku bunganya dikasih tahu di sini efektif gitu, suku bunga efektif yang dikonversikan semesteran. Nah, I-nya kita tetap pakai 0,12, IC-nya yang kita ganti jadi 2. Begitu. Tapi karena emang dikasih tahu di sini suku bunga nominal, berarti I-nya 0,12 kita bagi 2, IC-nya tetap 1, CF-nya itu 1. Kalau kalian bingung IC itu gimana, IC itu apa? IC itu ini ada di sini nih. Interest Conversion Frequency per year. Maksudnya suku bunga konversinya berapa nih frekuensinya per tahun. Terus CF itu kupon frekuensi, berapa jumlah pembayaran kupon. Nah, karena emang di sini nggak dikasih tahu berapa, jadi ya CF-nya kita tetap 1, tapi periodenya 20. Periodenya 20 karena konversi semesteran. Untuk tingkat kuponnya dari 10% kita bagi 2 karena konversi semesteran. Didapat hasilnya. Nah, untuk hitunglah harga dari obligasi tersebut. Nah, inilah harganya. Kalau emang kita mau em,
di soal di jawaban kita tuh langsung yang keluar itu hanya ini aja untuk outputnya, kita bisa pakai kayak gini. Ini kita buatin em, ininya dulu, misal soal nomor satu nih, soal nomor satu sama dengan bond gitu kan, kita simpan yang package bond ini di soal nomor satu. Nah, nanti outputnya kita buat kayak gini, soal nomor satu 21,1. Nah, dapatlah segini nih. Jadi ketika memang yang pengen kita lihat itu price-nya doang, itu soal nomor satu, ini soal nomor satu kurung siku 1,1. Nih. Karena kan kita udah simpan nih soal nomor satu itu sebagai yang outputnya itu bond yang ini itu yang bond F segala macam package bondnya lah nih. Soal nomor satu itu tetap aja ini, tetap aja yang keluarnya ini. Nih, mana ya? Jika emang kita cuman soal nomor satu aja, itu yang keluar bakal banyak kayak gini. Cuman karena kita pengennya cuman price-nya doang atau harga obligasinya, kita buatin kayak gini nih, 1,1. Nah begitu. Itu cukup kayak gitu. Jadi yang perlu diingat untuk di sini, yang perlu tar ininya agak dijauhin dulu biar nggak bingung. Yang perlu diingat untuk soal obligasi. Satu, jika yang perlu dilihat, yang perlu diingat, yang perlu dilihat suku bunganya nominal atau efektif. Nah, kalau nominal langsung dibagi sesuai konversinya. Tapi kalau efektif pakai IM. Efektif pakai kalau efektif IC-nya, nih IC yang di sini IC-nya diganti sesuai konversi, namun bunga tidak perlu dibagi sesuai konversi. Ini kalau pakai package ya. Package. Nah, jadi kalau misalnya emang yang diketahui suku bunganya efektif, ininya kita apa? Nih, I-nya kita nggak perlu bagi 2. Nah, kan di sini ketahuin 12% ya suku bunga nominal. Misalnya dikasih tahu di sini suku bunga efektif, ininya tetap kita buat 12%, tapi IC-nya kita ganti jadi 2. Gitu. Karena ini diketahui di soal itu suku bunga nominal, maka dan dikonversikan semesteran, ini langsung kita bagi 2, IC-nya tetap 1. Begitu. Kemudian yang kedua, kupon. Tingkat kupon dilihat untuk tingkat kupon, perhatikan konversinya. Karena akan mempengaruhi pembagi untuk kuponnya dan periodenya. Nah, ketika memang misal kayak gini di soal yang ini kan tingkat kuponnya 10% dikonversikan semesteran. Nah, 10% ini kita bagi langsung dengan bagi 2. Karena semesteran itu kan berarti per 6 bulan kan. Berarti ada 2 kali setahun nih. Kita bagi 2. Kemudian karena memang di soal ini pun tidak dikasih tahu berapa kali pembayaran kupon, berarti periode yang 10 tahun ini kita kalikan dengan 2.
T10. 10 tahun dikali 2 gitu. Kemudian apa lagi ya? Itu sih palingan yang ketiga, jika diketahui jika diberitahu langsung pembayaran kuponnya berapa, maka akan berpengaruh di CF. CF itu nih kupon frekuensi nih, kupon frekuensi number. Berarti ada berapa kali kupon tuh di sono. Tuh, tapi kalau nggak dikasih tahu ya nomor 3 ini opsional lah. Tuh, ini kalau pakai package. Nah, kita bisa juga pakai manual atau buat functionnya sendiri nih. Ntar saya coba buka dulu ya. Pakai punyanya Bang Y ini di sini. Nah, ini. Coba. Nih, di Bang Y ini functionnya itu kita ada nominal, kupon, kemudian I atau bunga, kemudian N beli, dan N tempo. Tempo itu atau periode ya. Tempo atau periode. IM itu maksudnya kita buat di sini. Itu maksudnya bunga ketika bunga dikonversikan semesteran. Kenapa dibagi 2? Karena semesteran nih. Bunga dikonversikan semesteran. Jadi bunga yang udah dikonversikan semesteran itu IM. Bang Wai buatnya di sini IM. Kemudian kupon semesteran ini kita ganti jangan IM deh. ISM deh. I untuk semesteran. Kemudian I dibagi 2. Kemudian kupon untuk semesteran juga ini kupon dibagi 2. Nilai kupon itu adalah ketika nominal dikalikan dengan kupon semesteran. Nih. Kemudian dikali repetisi nominal dikali nih. Nominal itu kan tahu nominalnya 1 juta dikali kupon semesteran. Kupon semesterannya 10% dibagi 2 berarti 5% kan. Berarti 1 juta dikali 5% itu 50.000 lah kira-kira. Kemudian N beli ini harusnya 20, tetap 20 coba ya. Ini belum saya kulik lagi ini punya Bang Y ini. Kupon sekarangnya kita buat 0 ini, kupon sekarang itu buat tempat nyimpan kuponnya. Dan forte in 1 hingga N beli untuk periode belinya harusnya N beli ini tetap saja sama aja dengan N tempo karena dari yang saya pahamin itu ketika memang dia diskon bond atau premium bond langsung aja. Kalau diskon bond pakai yang paling lama, kalau premium bond pakai yang paling cepat. Nah, cara nentuin dia diskon atau premium kita lihat dari suku bunga sama tingkat kuponnya. Kita masuk ke sini, kupon sekarang adalah nilai kupon T dikali 1, ini I-nya kita ganti, tadi kita udah ganti ISM pangkat min T. Nah, ini tuh sebenarnya function untuk tingkat diskonto kalau nggak salah. Diskon atau anuitas ya. Tuh, kalian bisa coba nih. Nih rumus cari price itu kan ini nih. Kupon dikali anuitas plus C redemption value dikali 1 plus J pangkat min N. Ini kalian bisa kulik-kulik sendiri lah. Kalau misalnya kalian bingung gitu kan rumusnya dari mana, di sini tuh udah dijelasin nih.
bagian ini. Kalian bisa coba manual lah. Jadi ketika memang nanti apa tuh namanya? Kalian ketemu soal obligasi nih, terus ragu dengan jawaban kalian udah bener apa enggak, kalian em, coba caranya manual gitu, dihitung sendiri. Kalau misalnya nggak ngerti rumusnya di sini ya kalian bisa tulis di cheat sheet lah rumus mencari nilai obligasi itu gimana atau harga obligasi gitu. Oke. Kemudian nilai obligasi sama dengan sum kupon sekarang, harga kupon ini, kupon kupon sekarang itu kalau di bank Y itu udah dikali sama anuitas. Nah inilah anuitas ini. Nilai kupon dikali yang 1 plus I pangkat min T itu ini nih. AMJ itu 1 plus I pangkat min T. Untuk 1 sampai, ini kan for ini kan fungsi sum ya sebenarnya. Fungsi bukan sum deh. Sigma, sigma, sigma untuk for ini. Jadi kita nambahin semuanya lah istilahnya. Kemudian ditambah nominal dikali nih 1 plus I 1 plus J, kalau di sini J pangkat min N nih, nominal dikali 1 plus I. Jadi yang ini itu adalah summary-nya tuh ini nih sebenarnya. Atau kalau di modul mana ya, kalau di modul ya, kalau di modul itu mana nih di modul nih. Nah ini yang ini nih, yang inilah pokoknya nih. Nih itu tuh ini tuh, ini penjabarannya nih. Nah ketika memang kita pengen tahu nilai obligasi setelah 6 tahun, nah sebenarnya ini harusnya 10 tahun ya. Nah, obligasi di 10 tahun adalah nilai obligasi N. Nah kita masukin functionnya, nominalnya kita tahu 1 juta, kuponnya itu adalah 0,1. 0,1 yang nggak perlu kita bagi 2 lagi karena kita udah masukin di functionnya bagi 2 untuk konversi semesteran. Yang ini juga untuk kupon, kita kupon konversi semesteran. Nah kita tahu kuponnya 0,1. Kemudian untuk bunga itu 0,12 1 plus ini harusnya ISEM ya, ISEM. Nah kemudian ininya N tempo, N belinya tetap 20 tahun, N temponya juga 20 tahun. Coba kita masukin. Nah sama kan hasilnya 8853008 sama hasil kita tadi nih 8853008 sama. Jadi kalian bisa pakai cara ini untuk yang manual, ini untuk yang package. Nah ketika ini hal yang harus diperhatikan juga, kalau misalnya pakai yang manual juga mirip-mirip lah kayak gini. Tapi kalau yang di sini kalau yang di manual, ketika memang dia yang diketahui suku bunganya itu efektif, berarti semesterannya kita nggak langsung bunga per 2 kayak gini, kita gantinya pakai rumus IM. Rumus IM yang kayak gini nih. Terus saya buka cheat sheet saya dulu ya. Wih, cheat sheet. Rumus IM, mana rumus IM ya?
nggak dimasukin lagi di sini ya. Kok rumus IM itu yang satu mana nih? Rumus IM itu nih, rumus IM nih. 1 plus I kita buat di sini aja lah ya. Nih, rumus IM itu yang 1 plus I pangkat 1 per periode, konversinya berapa, atau J biasanya. Pangkat 1 per J min 1. Nah, ketika emang bunganya dikonversikan semesteran, berarti J-nya ini 2. Kalau kuartalan atau per 3 bulan, berarti dia 4. Kalau bulanan 12 gitu. Tergantung. Jadi, kalau misal ini dipakai, IM dipakai, rumus IM ini dipakai ketika yang diketahui suku bunga efektif. Nah, kalau misalnya tetap nominal ya udah langsung dibagi aja. Langsung kalian bagi aja guys gitu. Jadi masih aman lah ya. Obligasi ini nanti palingan soalnya dibalik-balik, tapi ya harusnya nggak jauh-jauh dari hitunglah harga dari obligasi, karena di soal yang apa tuh namanya, soal yang kuis tahun lalu juga hampir-hampir kayak gini juga. soal soal kuis tahun lalu, was tahun lalu, yang ditanya tuh harga dari obligasi, palingan dia kita aja yang disuruh berpikir dia ini premium bond kah atau diskon bond. Jadi yang penting kalian ngerti rumus mencari nilai obligasi ini nih. Price sama dengan kupon kali ini, atau kalau yang di model ini nih. Rumus ini ya pokoknya nih. Ini haruslah kalian masukin di cheat sheet, kalau kalian nggak hafal dimasukin lah tahun ini. Kalian masukin. Nah, kalau misalnya kalian nggak ngerti nih ngebangun rumus ininya pakai for ini, ya udah kalian bisa pakai ini, bisa pakai PV annuity, bisa pakai ini nih, PV annuity nih. Misal di sini deh, di sini aja deh, misal PV.annuity. Misal yang kita ketahui itu mana ya tadi ya? Wah, nggak ditulis lagi di sini. Misal yang kita ketahui itu tadi kan kita diketahuinya 12% ya untuk ininya, interestnya, dan itu dikonversikan semesteran. Berarti 0,12 kita pakainya 0,12 dibagi 2 untuk R di discount rate atau interest rate nih. Interest rate nih, kalian ingat aja ada. Pokoknya kalau di help ini kalian cari function package-nya apa, nanti ada keterangannya kok di sini. Kemudian number of periods deh biar nggak bingung. Ingat ya, R yang di PV annuity beda sama yang di bond. Kalau di bond R itu kupon, tingkat kupon. Kalau di PV annuity R itu interest. Kemudian N number of periodnya kita 20. Terus payment per periodnya kita tetap buat, kita buatnya satu aja. Kalian nggak usah buat paymentnya itu nih, nggak usah kalian buat 1 juta, karena nanti bingung. Kita kan mau cari anuitasnya dulu aja kan. Paymentnya kita buat PMT sama dengan min 1. Kenapa min 1? Karena kalau nggak kita buat minus, nanti hasilnya itu jadinya minus. Misal nih kita coba nih, PMT-nya nggak kita minusin. Tipenya tetap tipe 0 ini kalau nggak salah, yang dibayarkan di akhir.
Kemudian tipe 1 itu dibayarkan di awal periode. Nah, kalian tahu sendirilah cara bedain kalau akhir periode itu apa, awal periode itu apa. Nih, misalnya kita jalanin nih. Nah, hasilnya minus kan? Makanya PMT yang kita buat min 1. Nah, kemudian kalau misalnya mau kalian bingung pakai for nih, kalian bisa buat manual aja. Yang penting kan kata Bu Fuji ada jalan berpikirnya di sana. Sesuai rumus yang di sini, ini itu kan 1 plus I pangkat T di sigma ini tuh untuk sigma T sama dengan 1 sampai N, 1 plus I pangkat T itu kan sebenarnya apa sih anuitas ya atau faktor diskon. Nah, itulah pokoknya ya. Yang ini yang mana sih? Yang ini nih. Nih. Nah, tuh. Itu tuh yang ini itu sebenarnya tuh ini nih PV annuity yang ini nih yang kita cari nih. Nih 11,46 atau yang ini nih. 1 plus I pangkat T yang sigma T sama dengan 1 sampai N 1 plus I pangkat T. Karena emang di sini yang dipengaruhi itu T, berarti kan cuma yang ini doang kan yang masuk. Nah, itulah saya pakai yang kayak gini biasanya. Kemudian dikalikan kupon. Nah, kupon itu diketahui di sini F dikali R. F itu adalah face value atau nilai jual atau nilai nominal dikali dengan R. R-nya itu adalah kupon, tingkat kupon. Berarti 1 juta dikali dengan tingkat kuponnya bentar. Kuponnya tadi kita ketahui apa nih? 10% ya. 10%. 0,1 dan kita tahu 10% tadi dibagi 2 kan karena apa tuh konversi semesteran. Nah, dikali dengan tadi kupon, kita cari kupon tahu, terus dikali dengan anuitas yang ini nih. Anggaplah di sini kita tulis anuitas gitulah. Misalnya untuk menyimpan aja biar kita bisa panggil kembali anuitas. Kemudian kita tambah C itu kan tadi redemption value kan atau nilai tebus. Nah, karena emang dikasih tahu di soal dia par, ingat ya, nilai par berarti nilai jual, nilai nominal sama dengan nilai tebus. Berarti C-nya tetap sama dengan 1 juta. 1 juta 2, 3 dikali dengan 1 plus I-nya, tadi kan kita tahu I-nya itu adalah 12%. 0,12 dibagi 2. Langsung aja bagi 2 karena dia konversi semesteran dan dia nominal. Ingat ya, dia nominal. Kemudian mana nih? Oh, ini pangkat mana nih? Pangkat min N. Biar nggak bingung. Oke, nah coba ya kita jalanin. Ini udah semua ya, udah masuk semua nih ya. Kupon dikali anuitasnya ANJ ini ditambah 1000 dikali 1 plus I. J ini kalau di sini J itu adalah I. Nih, J itu dia dapatnya dari nih. Effective rate of interest sama dengan 1 plus I terus J ambil dari sini. Sebenarnya ini sama ini kalau kalian masukin ntar hasilnya sama, bisa langsung dibagi 2 aja. Karena dia nominal kan. Tapi kalau misalnya effective rate of interest nanti
kalau misalnya emang suku bunganya efektif, kalian bisa pakai IC lah nanti. Lebih gampang pakai package. Nanti tinggal ganti IC-nya aja. Kalau misalnya manual, kalian harus pakai rumus yang IM ini nih. 1 plus I pangkat 1 per J atau per konversinya lah dikurang 1. Nih, kupon dikali anuitas ditambah C dikali 1 plus I pangkat min N. N-nya kita tahu periodenya itu 20. Oke, kita coba run ini. Nah, hasilnya sama lagi kan? 885.300,8. Ini juga sama. Ini juga sama. Nah, terserah kalian mau pakai cara yang mana. Mau pakai package boleh. Mau dibuat function yang manual kayak Bang Y atau Wahyu boleh. Atau kalian bedah rumusnya aja nih. Kayak gini kalian cari dulu yang anuitasnya, terus ya masukin aja rumus yang ini nih. Kupon dikali anuitas tambah C kali 1 plus J pangkat min N yang ini nih. Nih, yang ini boleh. Yang mana-mana aja boleh. Yang penting konsep berpikirnya kalau kata Bu Fuji benar. Terus langkah kalian tuh nggak salah. Periodenya kalian tentuin nggak salah. Kemudian tingkat kuponnya nggak salah. Tingkat suku bunganya nggak salah. Jadi jangan kebalik-balik. R yang misalnya kayak R untuk di PV annuity itu sebenarnya suku bunga bukan tingkat kupon. Terus untuk tapi R yang di bond itu adalah tingkat kupon bukan suku bunga. Itu kalian harus pahamin lah. Kalau misalnya bingung ya kalian tinggal cari aja di sini R untuk yang di bond apa. Karena ada keterangannya nih kalau di sini nih. Enak lah. Cukup lah kalau di obligasi ya. Kita lanjut ke yield rate. Nah, untuk di yield rate ini sebenarnya di sini di model ini udah ada, dan kemungkinan untuk yield rate ini nggak bakal jauh beda lah istilahnya dari yang ada di apa namanya, dari yang ada di namanya di modul. Nih kita pakai soal kuis lagi nih. Mana ya? Nih, ini soal kuis kan sama nih. Nih, seorang investor menginvestasikan dana sejumlah 5.500.000 bla 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 bla. Sama nih soalnya. Kita fokus dulu ya. Oh, udah ada. Nah, kita pakai package nih. Caranya pakai package library Vincal, terus IRR, internal rate of return ya. Rate of return ini sama dengan imbal hasil sebenarnya kalau diterjemahin. IRR. Nah, IRR itu yang dimasukin cuma cash flow-nya. Tinggal masukin cash flow-nya aja. Berarti kalian tinggal masukin ya dana aja, tinggal masukin nominal yang ada di soal doang nih. Nah, ingat kenapa di modul ini jadinya min 5.500.000 dan yang di ini juga min 5.500.000. Ibaratnya gini, misalnya saya punya duit 5.500.000 nih, saya investasikan, saya pinjamkan ke orang, berarti saya minus dong uangnya. Maksudnya uang yang saya punya berkurang gitu ketika saya minjemin ke orang, makanya dijadinya minus. Nah, ketika memang dia sebagai imbalan dia akan dapat nih 2.500.000, berarti plus dong. Maksudnya uang di kita bertambah nih, kita jadinya untung. Nah, berarti plus. Jadi kalian tinggal masukin sesuai urutan aja kalau pakai package IRR ini. Jadi di tahun ke-0 atau tahun kita menginvestasikan itu pakainya minus karena kita mengeluarkan duit 5.500.000, kemudian 2.500.000, 3.500.000 kita jalankan lah, dapat nih hasilnya
0,0567394. Nah, cara manualnya ya kalian jabarin ini. C0 ditambah C1 per 1 plus I ditambah C2 per 1 plus I pangkat 2. Jadi dibawa di present value kan lah. Istilahnya nih. 2.500.000 1 plus I untuk tahun pertama pangkat 1. Ini 1 plus I pangkat 1 nih. Ini 1 plus I pangkat 2 karena di tahun kedua. Gitu. Kalau di iniin berarti ya min 5500000 ditambah salah deh, kontrol nih ditambah mana tadi nih 2.500.000 123 per kurung 1 plus I-nya kan I-nya yang kita cari nih kan sebenarnya. I-nya itu kan yang kita cari nih. 1 plus I lah, anggaplah di sini 1 plus I. Kemudian ditambah kurung 3500123 per 1 plus I dikuadratkan. Nah, sebenarnya kan nanti kalau misalnya kita buat hitung-hitungan aljabarnya kan nanti I-nya pindah ruas, yang kita cari I. Kalau yang kan ininya 1 plus I. Ini nih, misalnya. Nih, min 5.500.000 ditambah 2.500.000 per 1 plus I dan 3.500.000 per 1 plus I pangkat 2 sama dengan 0. Nanti 1 plus I yang ini sama yang ini pindah ruas ke kanan. Nanti kita cari dapat I-nya kayak gitu. Jadi ya sebenarnya tuh kita di Confi ini pengerjaannya kayak kita ngerjain manual sebenarnya. Hitung-hitungan sederhana cuman dianuin ke coding. Jadi kalau kalian mau buatnya manual, misalnya I-nya mau dipindahin ke samping jadinya bakal seperti apa itu bebas, atau mau langsung pakai package biar mudah juga boleh gitu. Yang penting kalau tingkat imbal hasil kayaknya ini aja udah cukup pakai ini. Nggak ada kemungkinan soal yang lain sih. Nih misal soal yang ini juga nih. Nah, minus, tapi di tahun sekian dia nih. Kalian masukinnya yang ini nih. Kalau misalnya ketemu soal kayak gini, kalian pakai ini nih. Nih. Kalian yang kalian masukin yang ini aja nih. Nih semua nih. Yang ini nggak usah dipeduliin, ini nggak usah dipeduliin karena langsung aja yang ini nih. Mana ya? Coba ya. Kita coba pakai yang ini ya. Misal contoh nomor 2 nih. Misal contoh. Ini berapa nih? Contoh 2.1. Modul IRR dengan CF sama dengan C kurung. Yang pertama ada min 10.000. Kemudian yang kedua ada min 5.000. Ketiga ada min 1.000. Apalagi min 1.000 lagi. Apalagi min 1.000 sampai 4 kali ya nih. Min 1.000, min 1.000. Kemudian nah baru yang ini 7.000. Ini 8.000. Ini 9.000. Dan 10.000. Dan 12.000. Oke, man, kita run. Nah, tingkat imbal hasilnya nih. Persenan imbal hasil bunga apa? Tingkat imbal hasil itu kan ibunya bilang kan bunga lah, istilah I-nya lah. Nah, ini nih.
12,9%. Tuh. Apa sama nggak ya jawabannya? Nih, 12,8. Kalau di sini ini 12,8 pakai satu ya dia nih. 12,89 ya. Mirip-mirip lah ya. 10.000 ada yang selip nggak sih? Atau ininya yang selip nih? 12 ada yang selip nggak? Tua gampat mah 6 jupan lan 12. 1 2 oh ya pas nih. Nggak ada ya harusnya ya. Mungkin ini ada yang salah hitung di sini. Cuman ya hampir sama lah. Berarti ininya aja yang ada yang selip nih. Di koma apa tuh? Koma-komaan yang di sini nih. Langsung dibuletin. Gitu guys. Jadi kalian bisa langsung lah tingkat imbal hasil lu bisa langsung pakai IRR aja. Aman, gampang. Dan kita lanjut yang ketiga. Soal yang ketiga itu proses stokastik. Saya lanjutin yang ada di codingan ibunya aja ya, karena yang di codingan ibunya ini sama dengan ada yang di modul. Persis sama. Cuma ini yang udah di codingan yang ibunya kasih di GCR. Nah, yang di modul ya itu sama aja. Codingan yang dikasih ibunya di GCR ini ya ibaratnya apa yang ada di modul dimasukin ke R. Nih, sebenarnya untuk yang N sama dengan random normal untuk 1000 data, untuk meannya 0,07, terus variansnya 0,10. Nah, ini saya kurang mengerti lah guys, cara menjelaskannya seperti apa. Mungkin secara singkat aja ya, saya menjelaskannya. Intinya adalah R norm ini, random normal ini adalah ketika kita dikasih tahu meannya itu 0,07 dari satu sampel data itu ada meannya 0,07. Kemudian variansnya 0,10. Ibaratnya mean ini kan kalau di normal itu sama dengan ekspektasi ya kalau nggak salah. Varians itu ya varians 0,10. Nah, ketika kita nggak dikasih tahu sampel acaknya itu ada berapa, ketika kita nggak dikasih tahu sampel acaknya itu apa, maksudnya kan kalau di kita matkul prostok kan kita langsung dikasih tahu nih datanya itu misalnya ada 1, 5, 7, 10, 9 gitu, ada barisan data lah, barisan angka yang dijadikan data buat kita proses stokastikan atau dianuin ke distribusi normal. Nah, tapi kalau di ini ibaratnya kita nggak dikasih tahu nih datanya itu mana gitu, nggak dikasih tahu. Nah, jadi kita make datanya random yang dikasih sama RStudionya. Jadi n r norm r normal ini r norm ini adalah ketika random normal untuk 1000 sampel random. Nah, randomnya itu ditentukan oleh sama si RStudionya nih. Kalau di laptop saya kayak gini nih jadinya. Ketika kita dikasih tahu 0,7 0,10 nih. Berbeda kan hasilnya sama yang ada di modul. Ya karena memang dia random. Jadi apa yang di-generate sama RStudionya itu bakal beda-beda lah tiap RStudio. Kecil kemungkinan bakal sama. Karena emang acak kan atau random. Nih histogramnya juga beda nih. Kemudian ke random walk ini sebenarnya hampir sama kayak fungsi akumulasi nih. Ibaratnya ketik nih. Misalnya ada yang masih bingung nih ketika ini untuk yang uniform ini saya juga masih bingung sebenarnya gimana. Cuman penjabarannya adalah ketika memang apa tuh namanya
distribusi uniform untuk 200 data acak, tuh kan. N untuk 200 data acak, kita akan dapat, bentar, kita akan dapat N-nya itu kayak gini nih. Noh, ini pasti beda nih, tiap R, tiap device pasti beda dapat ininya. Untuk random uniform sebanyak 200 sampel nih, ada 200 nih. 196, 97, 98, 99, 100. 100, 200. Nah, kita carilah summary-nya, kesimpulannya dari ini. Nah, nilai minimumnya sekian, untuk first quartile sekian, median sekian, mean, third quartile sekian. Nah, kita pengen nih data N ini tadi, ketika memang datanya lebih dari 0,5, output yang dihasilkan itu 1. Nah, ketika N-nya ini data yang di N ini kurang dari 0,5, output yang dihasilkan min 1. Nah, kita tahu kan sebelumnya bahwa N itu kayak gini kan. Nih, ketika kita jalanin ini, maka N yang dihasilkan tuh kayak gini nih. Tuh. 1, 1, 1, min 1. Kenapa ini 1? Karena dia lebih dari sama dengan 0,5. Yang ini min 1 karena dia kurang dari 0,5. Coba deh kita ulangin deh yang ini tadi. Ini kan lebih nih dari 0,5, ini jadi 1. Juga ininya 1. Nah, ini udah berubah lagi nih datanya dari yang sebelumnya nih. Coba kita run lagi yang ini nih. Pasti beda lagi. Nah, 1 min 1. Jadi dia bakal random terus nih kalau kita run terus ini output yang dihasilkan bakal beda. Jadi ketika memang kalian ngeranin random, entah itu random untuk uniform atau random normal, saran dari saya cukup sekali aja, biar nanti data yang dihasilkan atau output yang dihasilkan nggak berubah-ubah lah. Mendapat summary-nya nih, ketika emang data random yang dihasilkannya yang sebelum kita prasyaratkan itu kayak gini, setelah kita syaratkan jadi kayak gini, kemudian summary yang sebelum kita syaratkan itu di atas 0,5 jadi 1, di bawah 0,5 jadi min 1, kayak gini kesimpulannya atau summary-nya. Nah, yang untuk yang setelah kita syaratin atau kita ubah jadi kayak gini. Dan lanjut untuk random walk ini ya kayak akumulasi lah, kalau dari saya nangkapnya kayak gitu, tapi kalau misalnya salah mohon dikoreksi. Nah, random walk ini adalah nilai akumulasi dari N. Nih, hasilnya kayak gini, min 1, min 2, min 3, min 4, min 3, min 2. Kenapa hasilnya kayak gini? Nih, dari sini nih, ketika dia data pertama min 1, kemudian data kedua jadinya min 2, min 1 tambah min 1. Kemudian data ketiga di sini random walk-nya min 3. Karena min 1 ditambah min 1 ditambah min 1 dan begitu seterusnya. Begitu. Nah, nih misal kayak gini nih. Saya kasih tahu R normalnya yang kita pengen sampelnya itu ada 200 kali. Kemudian untuk itu namanya variansnya meannya sekian, variansnya sekian. Cari nih. Coba dijalanin aja nih. Nah, terdapat summary-nya ini untuk plotnya kayak gini. Ya, ini menurut saya pengantar aja sih sebenarnya, nggak perlu terlalu dipikirin lah istilahnya. Nggak perlu terlalu dipikirin ya. Yang penting itu ini nih, karena dari yang saya lihat di soal kuis tahun lalu dan di soal UAS tahun lalu kayak gini nih contoh soalnya, mana ya? Nih.
Nih, download sebuah saham perusahaan di Yahoo Finance dan analisis peluang untung rugi serta estimasi harga sahamnya sebanyak 100 kali percobaan. Nah, ini nih sebenarnya yang penting nih di sini nih. Nah, ini Ibu udah ada ngejelasin contohnya di sini nih. Kita misalnya ngambil saham, em, kita tahu sebenarnya di saham, kita misalnya ngambil dari Yahoo Finance nih. Yahoo Finance. Finance terus kita cari BBRI. Saham. Historical datanya kita cari historical datanya kan. Nah, kita tahu nih historical datanya di sini nih, nilai opennya berapa, nilai tertingginya ketika paling tinggi berapa, paling rendah berapa, tutupnya di berapa, terus adjustment atau pembulatan pada saat tutupnya berapa. Kita bisa lihat nih. Nah, ini data yang udah saya ambil sebelumnya ya, jadi bukan yang ini, tapi yang sebelumnya nih di tanggal eh, dari 20 apa nih namanya, dari 20 tahun 2022 hingga em, kalau nggak salah ini sampai di 20 tahun 2023 nih. Cuma di sini masih 0000 ya. Nggak tahu lagi error apa gimana. Intinya kalau misalnya nanti sahamnya nggak mau BBRI ya, kalian mau apa misalnya? Misal apa ya? BBCA gitu. Pokoknya BBCA, pencet BBCA, terus scroll ke bawah, historical data, kemudian kalian download aja. Nanti ke downloadnya otomatis CSV. Nah, kalau misalnya emang mau langsung read.csv kayak gini, dokumen atau CSV yang kalian download tadi itu kalau bisa di satu file dengan RStudio-nya yang kalian save. Gitu. Gitulah kira-kira. Nah, dari saham yang udah kita download tadi, kita lanjutin nih. Kita run lah, biar kita tahu plotnya untuk ketika open, ketika close, high, close, dan segala macamnya nih. Nah, grafiknya lah, kita membaca grafik lah. Nanti ya sebenarnya untuk ngebaca grafik ini ya kalian mengarang bebas saya ketika em, di waktu ke-50, berarti hari ke-50 dari rentang waktu 20 Desember 2022 ke 2023, berarti rentang waktu ke-50 itu di tanggal keberapa gitu perkiraan ya. Dia sempat menurun kemudian naik, jadi sahamnya apa tuh fluktuatif lah, namun tertinggi di waktu ke 150 gitu. Nah, untuk di saham ini sendiri dia tuh nggak tiap hari nih. Jadi sebenarnya 1 tahun itu kalau untuk di saham nggak 365 hari nih. 20, 19, 18, nih 15, 14, 13, 12, 11, 8. Jadi saham itu buka ketika hari kerja doang. Lanjut. Kemudian summary nih. Kan tadi kita buat untuk data dari saham BBRI ini, kita nyimpennya di saham nih. Kita carilah summary dari saham itu sendiri nih. Lengthnya ada 243 panjang datanya, berarti ada 243 hari saham itu dibuka dari 20 Desember ke 20 Desember 2022 ke 20 Desember 2023. Nah, ketika di harga buka sahamnya yang paling kecil selama 1 tahun itu 4410. Rata-ratanya itu 5171, kemudian maksimalnya di 5700. Begitu seterusnya. Ketika harganya tinggi, di harga tinggi secara 1 tahun itu tertingginya itu paling kecil 4430, paling gede 5750, paling rendah. Terus harga saham paling rendahnya lagi 4360, paling tingginya 5675 dalam 1 hari ya ini sebenarnya.
Enggak deng, dalam 1 tahun deng. Jadi paling rendah tapi tertingginya lah 5675 gitu. Nah, untuk memperoleh gambaran saham yang menarik, nah kalau misalnya kita pakai Plotly ini, sebenarnya Plotly ini digunain nanti jadinya kayak gini nih, chartnya lah istilahnya tuh. Kalian bisa tahu nih di tanggal sekian sekian, tanggal sekian sekian gitu. Maksudnya biar menarik aja sih. Nih kayak gini. Ya kalau nggak bisa kayak gini juga ya nggak apa-apa. Karena tadi pas HBB sempat ada yang nggak bisa lah ininya, Plotly-nya ini. Nggak pakai ini juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Ini kalau Apple ini kalau misalnya kita mau pakai mau nyari saham lain nih, sahamnya Apple, iPhone dan teman-teman. Kemudian kita coba simulasiin saham BRI nih. Kita tetap read.CSV CSV kayak tadi. Kemudian hasil kemudian saham untuk 2 sampai 243. Tadi kita tahu lengthnya itu kan 243 kan. Untuk 2 sampai 243 di baris kelima dikurangin saham 1 dikurang 1 hingga 242. Ini saya sebenarnya kurang ngerti. Jadi bisa kalian langsung di apa namanya? Langsung dikopas aja lah. Yang penting yang ini yang penting nih. Yang ini itu terakhir. Ini tuh berapa paling akhir lah, data paling akhirnya itu ada berapa. Kalau kita tadi tahunya kan mana nih? Saham BBRI itu paling akhir itu data ke 243. Berarti sini juga dimasukin 243. Nah, mulainya dari 2. Nah, ini kalau yang sebelahnya dikurang saham mulai dari 1 sampai 242. Di terakhir kurang 1. Coba ya. Selisihnya lah istilahnya, selisihnya. Nah, kita coba nih. Summary-nya terdapat ini, kemudian rata-ratanya itu ini rata-rata itu mean, beda itu variansi. Kita langsung gasin aja lah nih. Biar nggak kepanjangan ini, nggak usah. Nah, ini untuk summary, ini yang untuk hasilnya rata-ratanya atau mean-nya, ini variansinya. Nah, kita dapat nih mean-nya 2,74 sekian, variansinya 68,45. Beda atau ragam itu variansi lah. Square ini beda, ini ragam ya. Ragam deh bukan variansi, soalnya ini var hasil di akarin berarti ya ragam. Kita lanjut nih, misal random variabel pada banyaknya hasil pasti bulan ke I. Misal kita mau ada 200 kali ada misal kita cuman dikasih tahu ininya mean rata-ratanya sama bedanya meragamnya dengan datanya random sebanyak 200 data yang distribusi normal dengan rata-ratanya yang kita ini tadi, yang ini, kemudian bedanya yang ini tadi. Nah, coba runin. Nah, kita dapat summary-nya begini, plotnya begini. Ya, gitulah. Intinya tuh ini itu adalah kita tuh nyari itu namanya, coba nih, misalnya kita tuh nyari apa tuh perkiraan data 200 ke depan, ya kan, 200 ke depan dengan mean dan bedanya, rata dan bedanya tuh menggunakan yang
saham yang kita masukin ke ARN-nya tadi gitu. Inilah perkiraan dari si ARS Studio-nya. Ini beda-beda, pasti beda-beda karena random kan dia. Dan setelah kenaikan maka dibuat akumulasi. Kita buatlah akumulasinya, atau apa tadi namanya kalau di modul, random walk. Nah, random walk-nya lah. Itulah ya nih. Summary-nya sekian. Dan lanjut. Setelah kenaikannya disimulasikan dan akan disimulasikan bentuk harga saham dari BRI. Nah, kita tahu harga kita pakai saham dollar close di 243 karena yang terakhir di 243 itu untuk di BBRI 243 itu sebenarnya per data terakhir yang kita ambil. Nah, plus akumulasi dari R. Ini lanjut. Nah, kita buat simulasi harga di 1 tahun kemudian. Misal 1 tahun kemudian itu, misal 1 tahun kemudian itu ada 300 apa tuh namanya? Gimana sih kalau di modul ini? Sebentar ya, Misal ini, kita mau ada kan, misal di mana ya? Lupa lagi saya ini. Misal di contoh soal nih 100 kali percobaan gitu kan. Nih contoh soal yang ini misal nih 100 kali percobaan. Kita buat data yang kita ambil tadi itu ada 200 data random. Dari 200 data random untuk rata sama bedaan yang udah kita dapat tadi. Kita masukin saham yang di terakhirnya itu di 243 kan. Karena panjangnya 243 ditambah akumulasi R segala macam. Masuk harga I-nya di 200 sama kayak yang kita mau datanya berapa tadi. Nah, semisal dari function yang ini kita mau ada 100 kali percobaan. Nah, coba kita tes. Nah, dapatlah nih harga kemungkinannya lah. Ketika memang 100 kali percobaan ini, harga sahamnya nih perkiraannya kayak gini nih, 100 kali percobaan ke depan atau 100 hari ke depan lah. Nah, kayak gini, dapat hasil kayak gini. Nah, ketika memang dia 100 kali, kita carilah apa, udah dapat nih kan, kita lihat summary-nya nih. Nah, di summary ini kita bisa simpulin kalau dari gua kan yang diminta nih di soal itu analisis peluang untung ruginya. Semisal, nah untuk analisisnya ini kalau dari gua kita nganalisisnya di saham yang paling terakhir. Jadi saham yang paling terakhir itu nih mana ya? Karena kalau kata Dito, kalau nggak salah ya, koreksi kalau salah ya. Proses stokastik ini kita tuh kayak meramal ke depan gitu loh. Jadi misalnya kalau kayak misalnya ada 100 kali percobaan berarti kita meramal kemungkinan 100 hari ke depan gitu. Koreksi ya kalau salah. Ini yang di sini nih. Misal per data hari ini tuh tanggal 20 opennya di 5700. Kemudian tertingginya 5700, terendahnya 5500, kemudian close-nya di 5575. Harga yang paling terakhir ini
atau yang paling baru ini kita bandingkan dengan yang harga yang ini. Harga yang udah di summary ini. Nah, ketika apa tuh namanya? Dari summary ini 100 hari ke depan kita bisa lihat nih em, kemungkinan harga di 100 hari ke depan itu paling tingginya 8821 dibanding dengan eh, yang terakhir itu mana ini yang terakhir? Yang terakhir tuh nih paling tingginya tuh di 5700. Berarti ada selisih harga yang lumayan jauh kan. Kemudian untuk low-nya dan untuk di low-nya atau yang paling rendahnya ini nih di minus di 2462 kan lumayan jauh nih ketimpangannya. Nah, sebenarnya untuk cara ngambil kesimpulan ini mungkin besok pagi lah kita coba diskusiin lagi di grup. Cuman gue masih bingung juga sebenarnya cara ngebandingin hasil summary yang terakhir ini tuh kita bandinginnya kemana? Apakah ke yang kayak tadi saham yang paling terkini atau yang paling baru atau ke si summary dari yang ini? Summary dari sahamnya nih yang banyak ini nih. Atau ke sini. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang ngerti, bolehlah dikasih tahu di grup gitu. Mungkin cukup sekian lah dari saya. Kalau misalnya memang ada kekurangan, mohon dimaafkan begitu. Mungkin itu sih. Ini saya kontrol C dulu, pindahin ke sini. Nah, ini udah cukup. Sekian dari saya. Terima kasih.